Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Semeton BMKG yang kami hormati, tanpa terasa tahun 2025 telah kita lalui bersama. Sepanjang tahun ini, Stasiun Geofisika Denpasar terus berupaya meningkatkan kualitas layanan data dan informasi geofisika, khususnya informasi gempa bumi, kelistrikan udara, dan hilal di wilayah Bali. Berbagai tantangan telah kami hadapi dengan kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi seluruh jajaran. Melalui Kaleidoskop 2025, kami merangkum perjalanan dan pencapaian Stasiun Geofisika Denpasar sebagai wujud komitmen kami dalam memberikan layanan informasi geofisika yang andal dan terpercaya bagi masyarakat. Kejadian gempa bumi 2025. Selama tahun 2025 telah terjadi sebanyak 6.646 kejadian gempa bumi yang tercatat di wilayah pusat gempa bumi regional 3, dengan gempa bumi terbanyak tercatat di bulan Januari, yaitu sebanyak 799 kejadian gempa bumi. Berdasarkan magnitudonya, gempa bumi yang terjadi didominasi oleh gempa bumi dengan magnitudo kecil, yaitu kurang dari 3. Sedangkan berdasarkan kedalamannya, gempa bumi yang paling banyak terjadi adalah gempa bumi dengan kedalaman dangkal, yaitu kurang dari 60 km. Dari total jumlah gempa bumi tersebut, terdapat 75 kejadian gempa bumi yang dirasakan sepanjang tahun 2025. Di antaranya adalah gempa bumi yang terjadi di wilayah Banyuwangi pada tanggal 25 September 2025 yang getarannya dirasakan hingga ke Pulau Bali. Kemudian gempa bumi yang terjadi di wilayah Sumeneb pada tanggal 30 September 2025 dengan magnitudo 6,0 yang juga dirasakan hingga ke Pulau Bali. Kejadian petir. Selama tahun 2025, kerapatan petir dengan kategori tinggi terjadi di Kabupaten Jembrana, Badung, Tabanan, Buleleng, dan Kota Denpasar. Sedangkan kerapatan petir dengan kategori sedang terjadi di wilayah Kabupaten Jembrana, Buleleng, Gianyar, dan Klungkung. Wilayah dengan kerapatan petir yang rendah yaitu di Kabupaten Karangasem, Bangli, Gianyar, Klungkung, Buleleng, Jembrana, sebagian kecil Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar. Secara temporal, sambaran petir membentuk pola tinggi, rendah, dan tinggi, di mana jumlah petir tinggi pada awal dan akhir tahun, sementara pada pertengahan tahun jumlah petir cenderung rendah. Hal ini bersesuaian dengan pola musim hujan, di mana puncak musim hujan terjadi pada bulan November hingga bulan Februari, sementara bulan kering terjadi pada bulan Mei hingga September. Berdasarkan jenis petir yang teramati, petir dengan kategori CG negatif memiliki frekuensi tertinggi dengan total sambaran petir mencapai 43,9% dari total sambaran, diikuti dengan petir CG positif mencapai 30% dan petir dengan kategori IC dengan presentasi sebesar 26%. Alat operasional utama Stasiun Geofisika Denpasar, selain melakukan pengamatan, pengolahan, dan penyebaran informasi MKG, BMKG juga melakukan pemeliharaan peralatan yang berada di bawah tanggung jawab Stasiun Geofisika Denpasar. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan peralatan dalam keadaan baik dan layak operasi. Selama tahun 2025, pemeliharaan mandiri Stasiun Geofisika Denpasar meliputi peralatan seismometer, akselerometer, lightning detector, warning receiver system atau WRS, dan intensity meter. Selain itu, BMKG Stasiun Geofisika Denpasar juga melakukan kolaborasi di antaranya yaitu kegiatan visit tsunami cage bersama World Bank dan kegiatan pembaharuan sistem power dan komunikasi. Pengamatan hilal dan gerhana bulan.
Selama tahun 2025, BMKG Stasiun Geofisika Denpasar juga rutin melakukan pengamatan hilal, yaitu bulan sabit muda yang muncul setelah matahari terbenam. Pengamatan ini bertujuan untuk menandai awal bulan pada kalender yang berdasarkan pergerakan bulan. Kegiatan ini juga membantu umat Islam dalam menentukan waktu ibadah seperti awal bulan Ramadan dan bulan Syawal. Selama tahun 2025, ketinggian hilal bervariasi antara 0,9 hingga 14 derajat. Dan hilal yang dapat teramati yaitu pada bulan Agustus 2025 yang menandai awal bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. BMKG Stasiun Geofisika Denpasar juga melakukan pengamatan fenomena benda langit seperti pengamatan gerhana bulan total pada tanggal 7 September 2025. Pelayanan data tahun 2025. Selama tahun 2025, Stasiun Geofisika Denpasar melayani sebanyak 60 permintaan data yang terdiri dari 59 data komersial dan 1 data non-komersial. Di antara 59 data komersial tersebut, terdapat 34 permintaan data untuk klaim asuransi petir, 24 permintaan data klaim asuransi cuaca, dan 1 permintaan data klaim asuransi percepatan tanah. Edukasi dan mitigasi. Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Stasiun Geofisika Denpasar. Pada tahun 2025, Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami diselenggarakan di Desa Sanurkau, Kota Denpasar, Bali pada tanggal 7 September 2025. Kegiatan ini merupakan wujud peran serta BMKG dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, sekolah, dan stakeholder terkait mengenai informasi gempa bumi dan rantai peringatan dini tsunami. Selain Sekolah Lapang Gempa Bumi, Stasiun Geofisika Denpasar juga aktif melakukan sosialisasi mitigasi bencana gempa bumi berupa BMKG Goes to School dan kunjungan ke kantor BMKG. Jumlah peserta kegiatan ini terus meningkat hingga mencapai 5.511 peserta dari total 26 kegiatan. Kerjasama Stakeholder 2025. BMKG Stasiun Geofisika Denpasar juga melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait, diantaranya adalah kerjasama dengan BPBD Provinsi Bali, KSOP Benoa, Desa Nur, Polresta Denpasar, dan lain sebagainya. BMKG Stasiun Geofisika Denpasar juga aktif dalam pelatihan kebencanaan serta koordinasi dan penyusunan rencana kontingensi. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan sebeton. Semoga seluruh upaya yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Stasiun Geofisika Denpasar. Om Santi 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 Om.